Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Selalu oke pastinya ya. Perkenalkan sebelumnya, saya adalah Sri Wulandina. Saya adalah Mitra Bisnis PT Duta Elok Persada dari Tasikmalaya. Alhamdulillah, saya termasuk ke dalam salah satu nominator top seller di ajang DMRT Award 2020 dari jaringan KC. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan atau berbagi pengalaman apa saja yang selama ini saya lakukan dalam proses pembangunan jaringan konsumen sehingga saya bisa masuk ke dalam top seller dengan mengumpulkan minimal 1 bulan 180 VV atau menjual 12 box sabun. Baik, langkah yang pertama yang saya lakukan adalah pastinya menjadi seorang pengguna produk yang loyal terhadap produk yang akan saya pasarkan nantinya. Karena dengan saya menjadi pengguna produk, saya akan mempunyai yang namanya testimoni pribadi yang akan menjadi senjata ampuh saya dalam membangun jaringan konsumen. Nah, setelah saya menjadi seorang pemakai, barulah saya menjalankan tahap berikutnya yaitu menjadi seorang pemasar. Nah, hal utama dan pertama yang harus saya miliki adalah mental. Mental adalah pondasi dalam setiap apapun yang akan kita lakukan. Yang pertama harus percaya diri. Saya harus percaya kepada diri saya, percaya terhadap produk yang akan saya pasarkan, dan percaya terhadap PT Duta Elok Persada. Selain itu, dalam mental ini saya harus menanamkan dalam diri saya bahwa produk yang saya jual itu tidak mahal. Tidak ada yang namanya produk yang mahal. Yang ada, mereka atau konsumen belum teredukasi terhadap fakta, manfaat, dan benefit produk yang kita pasarkan. Ini buktinya bahwa tidak ada produk yang mahal. Saya bisa menjual walaupun saya berada di kampung. Bisa dibilang saya kampung karena saya ada di Singaparna, Tasikmalaya. Saya tinggal di perumahan mewah, mepet sawah. Tapi itu bukan alasan untuk saya tidak bisa memasarkan produk ini. Selanjutnya, setelah saya mencoba memasarkan, saya memaksimalkan area domisili tempat saya berada. Saya dan suami saya kebetulan punya usaha ayam bakar tadinya. Nah, dalam usaha ayam bakar saya ini, saya dan suami saya mengadakan atau memberikan pelayanan delivery order dengan cara WhatsApp. Dan alhamdulillah, usaha ayam bakar kami ini sudah dikenal oleh masyarakat Singaparna ini khususnya. Dari data WhatsApp yang masuk konsumen ayam bakar kita ini, saya dan suami saya memanfaatkan database nama konsumen ayam bakar itu untuk memasarkan produk dari PT Duta Elok Persada. Karena saya sudah punya banyak sekali database nama dari konsumen-konsumen ayam bakar saya dan suami saya, itulah kesempatan saya untuk bisa memasarkan produk dari PT Duta Elok Persada. Jadi setiap suami saya nganter ayam bakar, saya selalu selipkan brosur Nu Amorea di dalamnya. Karena pada saat mereka membuka plastik ayam bakar, yang pertama mereka lihat adalah brosur Nu Amorea. Dengan demikian, minimal mereka tahu bahwa ada produk yang namanya Nu Amorea. Dan saya dan suami saya adalah penjual Nu Amorea. Jadi saya menanamkan personal branding dengan suami saya bahwa kita ini bukan hanya sebagai penjual ayam bakar, tapi kita pebisnis dan penjual dari sabun Nu Amorea. Nah, setelah itu
Setelah saya memaksimalkan kontak-kontak yang ada di WhatsApp dari konsumen ayam bakar tadi, tentunya saya di situ menyelipkan promosi-promosi produk-produk yang saya pasarkan di tengah-tengah promosi ayam bakar. Otomatis dengan saya menyimpan kontak mereka dan mereka pun menyimpan kontak saya, apapun yang kita posting di WhatsApp itu akan mereka lihat. Dan disitulah saya mulai memasarkan atau mempromosikan produk-produk dari PT Duta Elok Persada ini. Nah, setelah saya memasarkan secara online maupun offline dengan cara memberikan brosur seperti itu, saya harus bisa mengenal atau menguasai situasi dan kondisi target market saya, yaitu si konsumen ayam bakar yang tadi dan daerah Singaparna sekitarnya. Dan kebetulan daerah sekitar saya itu kebanyakan orangnya, emak-emaknya, wanita-wanitanya itu pemuja krim pemutih, atau mereka itu pemakai krim pemutih. Nah, ini adalah menjadi PR dan tantangan terbesar untuk saya dan suami saya memasarkan Nu Amorea ini. Bagaimana cara saya dan suami saya mengubah mindset orang-orang di sini yang tadinya mereka berpikir bahwa cantik itu harus putih, menjadi bagaimana mereka berpikir bahwa cantik itu harus sehat. Bagaimana mengubah pola pikir mereka yang tadinya memakai produk instan yang seminggu kinclong, seminggu putih, agar bisa menerima Nu Amorea yang cara kerjanya berproses karena bahannya alami. Itu adalah target utama saya dan suami saya dalam proses pemasaran dan pembangunan jaringan konsumen. Nah, sehingga saya dan suami saya sepakat. Sekarang tujuan utama kita adalah mengedukasi mereka tentang bahaya krim-krim pemutih atau krim racikan jika dipakai dalam jangka waktu yang panjang. Nah, itu tujuan saya dan suami saya pada saat itu. Dengan cara apa? Dengan cara kita memposting tentang foto-foto atau tentang artikel-artikel tentang bahaya krim pemutih di status WhatsApp, di Facebook, dan lain-lain. Dan secara offline-nya, suami saya setiap mengantarkan pesanan ayam bakar, kalau ada konsumen yang wajahnya rusak, wajahnya mengalami dampak krim pemutih, pasti ditanya seperti ini. Teteh pakai pemutih ya? Kok tahu sih? Dikiranya mau gombal kali ya. Padahal suami saya mau bilang gini, hati-hati teh, nanti efek jangka panjang krim yang teteh pakai itu bisa berakibat fatal. Bisa mengakibatkan kanker kulit. Selalu itu yang disampaikan oleh suami saya setiap dia mengantarkan pesanan ayam bakar. Nah, itu namanya fear headline. Menakut-nakuti, tapi dalam hal yang positif. Nah, sehingga dengan demikian, orang-orang yang ditakut-takuti oleh suami saya itu perlahan-lahan akan sadar dan mulai memikirkan bahaya krim yang mereka pakai. Dan alhamdulillah setelah itu tidak sedikit orang yang benar-benar sadar. Apalagi mereka yang sudah mengalami dampak negatif dari krim tersebut. Ketika mereka mengalami mukanya panas saat di luar ruangan, gosong, atau bahkan kayak udang rebus seperti itu, mereka panik. Nah, di saat kepanikan itu, mereka jadi tahu kepada siapa mereka harus datang, kepada siapa mereka harus konsultasi. Karena sebelumnya saya dan suami saya sudah memberikan personal branding bahwa kita penjual Amorea, dan Amorea ini bisa melepaskan mereka dari ketergantungan krim-krim pemutih. Nah, itulah yang kita jadikan sebagai golden moment. Pas mereka panik dan mereka mulai takut karena mereka mengalami dampak krim tersebut, kita mulai menyodorkan Nu Amorea. Nah, saat mereka konsultasi, pastinya kita harus menguasai produknya.
agar kita bisa dengan tepat memberikan solusi terhadap permasalahan kulit yang mereka alami. Setelah penguasaan produk, kita harus memperhatikan teknik komunikasi. Karena teknik komunikasi ini adalah gerbang antara konsumen jadi order atau enggak. Teknik komunikasi ini adalah penentu jadi closing atau tidak. Nah, yang harus kita perhatikan dalam teknik komunikasi ini adalah secara online dan offline. Jika secara offline kita berhadapan face to face, otomatis teknik komunikasi yang kita sampaikan akan dengan mudah diterima dan dicerna karena mereka bisa melihat langsung ekspresi kita, mimik muka kita, gestur tubuh kita. Berbeda dengan bahasa chat atau tulisan. Itulah kenapa saya dan suami saya selalu menggunakan emoticon. Nah, teman-teman, emoticon ini adalah penting sekali dalam proses kita melakukan komunikasi secara tulisan. Itulah tujuan emoticon dibuat di setiap sosial media itu untuk mewakili maksud dan tujuan pembicaraan kita terhadap lawan bicara kita atau pembaca pesan kita. Selain itu, saya harus bisa memposisikan diri saya sebagai dengan siapa saya berbicara. Jika saya berbicara dengan orang yang seumuran dengan saya bisa menggunakan bahasa yang lebih friendly atau enjoy agar tercipta kenyamanan di situ. Dan saat saya berbicara dengan orang yang di atas saya usianya, saya bisa menggunakan bahasa yang lebih formal, lebih sopan agar mereka bisa merasa dihargai. Selanjutnya setelah saya closing dan saya mempunyai jaringan konsumen, untuk mempertahankan jaringan konsumen itu saya harus melakukan follow up. Follow up ini dalam arti luas ya, kita bisa tanya perkembangannya seperti apa, pendampingan purging, dan bisa menenangkan konsumen kita saat sedang panik dengan proses purging. Nah, selanjutnya konsisten. Konsisten ini terlihat mudah tapi sangat sulit untuk dilakukan. Seperti saya dan suami saya lakukan, saya memulai promosi Amorea ini dengan awalnya 30% promosi Nu Amorea, 70% ayam bakar. Dilanjut dengan 50% Amorea, 50% ayam bakar. Lanjut lagi 70% Nu Amorea, 30% ayam bakar. Sampai saat ini saya sudah 100% promosi Nu Amorea. Karena apa? Karena saya dan suami saya memiliki keyakinan yang sama terhadap bisnis Dep ini. Dan sekitar 1 bulan yang lalu, saya dan suami saya sepakat untuk melepas bisnis ayam bakar yang selama ini kita bangun dari nol. Untuk fokus di bisnis Dep. Karena kita sadar, kita nggak bisa jalanin 2 bisnis secara berbarengan. Kita harus memilih salah satu, dan saya dan suami saya memilih bisnis Dep. Karena saya dan suami saya yakin dan sudah merasakan bahwa bisnis ini layak untuk diperjuangkan. Ya. Selanjutnya, kesimpulannya. Kesimpulannya adalah kita akan lebih memudahkan proses bisnis di Dep ini dengan melibatkan pasangan kita. Itu akan sangat lebih memudahkan kita karena target yang tadinya kita pikul sendiri akan lebih mudah dan akan lebih ringan untuk kita capai. Dan saya dan suami saya sudah bertekad akan mendapatkan seluruh promo yang disuguhkan oleh PT Dep, apapun promonya. Dan sebelum kita menjadi penjual yang baik, kita harus bisa memposisikan diri kita sebagai konsumen. Apa sih yang kita inginkan dari penjual saat kita menjadi konsumen? Apa yang kita harapkan penjual berikan kepada kita saat kita menjadi konsumen? Itulah yang harus kita berikan kepada konsumen-konsumen kita. Dari situ akan tercipta repeat order dan konsumen yang loyal, sehingga dalam 1 bulan saya bisa minimal memasarkan 12 box atau mengumpulkan 180 poin penjualan pribadi. Dan yang paling utama dan pertama,
saya atau ya saya khususnya sebagai seorang istri dalam menjalankan bisnis Dep ini, untuk mendapat dukungan full dari suami saya tidak boleh melupakan kodrat saya sebagai seorang istri dan seorang ibu. Kita harus bisa menjalankan atau tetap bisa memprioritaskan keluarga. Dengan seperti itu, pastilah para suami pasti akan sangat mendukung kita para istri di bisnis ini. Karena ridho suami, dukungan suami itu sangat amat penting, teman-teman. Itu yang saya rasakan setelah saya dan suami saya bersama-sama sepakat untuk fokus full time, anytime menjalankan bisnis ini. Hasil yang saya dapatkan itu jauh lebih besar. Ya, mungkin sekian sharing dari saya, pengalaman yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa menginspirasi teman-teman semuanya di sini. Terima kasih atas waktu teman-teman untuk menonton saya hari ini. Semoga yang menonton hari ini semuanya dilancarkan rezekinya, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses selalu, oke Dep, top one the best.